Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, ketemu lagi dengan saya Herol Malingkas. Kembali lagi saya akan berbagi firman Tuhan pada saat ini. Akan tetapi sebelum saya akan menyampaikan akan firman Tuhan ini, saya ajak kita semua untuk berdoa sejenak. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu Bapa di surga. Kalau pada saat ini Tuhan, kami lagi boleh dapat dipertemukan di dalam ibadah lewat YouTube ini. Tuhan berkati kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, sembunyikanlah hamba-Mu yang salib-Mu. Berkati Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dan saya banggakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam Kitab Wahyu pasalnya yang ketiga. Kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai kelima. Saya akan bacakan Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 5. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapanku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang barusan saya bacakan ini mengenai jemaat di Sardis, ya. Kita tahu bahwa di dalam Kitab Wahyu, ya, ini di awal ini ada 7 jemaat, ya. Ada 7 jemaat, mulai dari jemaat ini Efesus sampai jemaat Laodikia, ya. Pokoknya ada 7 di 7 jemaat ini hanya satu jemaat yang tidak diperingatkan oleh Tuhan Yesus, yaitu jemaat Philadelphia. Tapi 6 jemaat di Asia kecil ini semuanya mendapatkan teguran, ya, mendapatkan peringatan daripada Tuhan Yesus Kristus, termasuk salah satunya adalah jemaat Sardis pada saat ini. Tuhan Yesus menegur jemaat Sardis ini karena, ya, Tuhan Yesus tahu kondisi keadaan mereka, sehingga dikatakan di dalam ayatnya yang pertama dan kedua bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati, ya. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Jadi memang sangat keras sekali peringatan ini, bahwa jemaat yang ada di Sardis ini, ya, mereka tidak tidak ada sesuatu yang baik, yang sempurna dalam pekerjaan mereka, ya. Bisa saja dalam hal pelayanan, dalam hal kerohanian, ya, karena memang dikatakan mereka memang hidup tapi mati, ya. Dalam hal moralitas juga. Jadi yang menjadi permasalahan mereka di sini adalah mereka memang hidup secara fisik, tetapi secara rohani mereka memang mengalami kematian.
Jadi ya memang jelas kalau mereka mengalami kematian secara rohani yang dimaksud di sini, ya berarti memang mereka tidak dapat melakukan tugas-tugas pelayanan mereka dengan baik. Ya. Jadi jangan jelas sekali tidak bisa melakukan apa-apa. Kalaupun mereka melakukan tugas-tugas pelayanan, ya hasilnya ya memang tidak sempurna, tidak baik. Makanya Tuhan Yesus katakan tidak ada pekerjaan yang aku dapati sempurna. Tidak ada. Karena apa? Karena memang kondisi mereka tidak ada pergerakan, tidak ada action, ya. Mereka ya, kalau saya hubungkan dengan orang-orang Kristen pada saat ini, ya mereka hanya datang ke gereja, duduk, tidak menikmati akan suasana ibadah, apalagi tidak menikmati akan firman Tuhan yang disampaikan, ya. Sehingga ya mereka tidak pernah mengalami pertumbuhan di dalam iman rohani mereka. Sehingga dikatakan mereka hidup, tetapi mereka mati. Artinya mati secara rohani. Ya, mereka tidak ada semangat lagi untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tidak ada semangat lagi untuk berdoa. Tidak lagi ada semangat untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelayanan. Ya bisa saja juga dalam kepribadian mereka juga ikut berdampak. Apakah dalam hal karakter, dalam hal apapun, itu tidak menunjukkan sebagai perilaku atau sebagai karakter Kristus di dalam kehidupan jemaat di Sardis pada saat itu. Jadi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa jangan sampai ada di antara kita yang mengalami hal seperti yang dialami oleh jemaat Sardis, ya. Kita kelihatannya setia beribadah. Kelihatan kita aktif dalam pelayanan. Tetapi dalam hati kita, di dalam pikiran kita, ya kita melakukannya itu sebagai rutinitas. Itu yang paling banyak terjadi saat ini. Ya, jadi dijadikan sebagai rutinitas saja, tapi tidak pernah menghayati, tidak pernah mengilhami akan kehidupan rohani itu, terutama ibadah itu atau dalam hal rohani itu. Melainkan apa yang kita lakukan itu semata-mata hanya untuk menyenangkan akan manusia, bukan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang harus diwaspadai, ya, kita sebagai pengikut Kristus yang hidup di akhir zaman ini. Jangan sampai terjadi demikian. Makanya kan Paulus menegur, menasihati kepada jemaat di Efesus, ya. Di Efesus pasal yang kelima ayatnya yang ke-14 bahwa berbangunlah hai kamu yang tidur, ya. Ya di sini disebutkan bahwa bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Jadi jemaat Efesus juga ini mengalami demikian. Memang untuk penjelasan secara rinci itu juga kita bisa baca di dalam Wahyu pasal berapa itu? Pasalnya yang kedua, ya. Tentang jemaat Efesus itu sangat luar biasa, bisa saudara baca di sana. Ya. Tuhan Yesus menegur juga jemaat yang ada di Efesus bahwa mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula atau kasih yang semula. Ya, walaupun secara pelayanan mereka itu ya disebutkan ya mereka berjerih payah dalam pelayanan, tekun, bahkan mereka sabar terhadap orang jahat. Mereka juga melakukannya dengan penuh ketabahan dan kesabaran, tahan terhadap penderitaan. Tetapi ternyata Tuhan menegur mereka dan Tuhan mendapati bahwa semuanya itu adalah sia-sia dan bukan untuk aku. Ya, bahasa saya, bukan semua yang dilakukan itu adalah kepada manusia, tetapi bukan kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan sangat tahu persis ya keberadaan rohani saya dan saudara. Ya, Tuhan tahu persis ya, seperti jemaat di Sardis,
Dan seperti jemaat juga di Efesus, ya, yang memiliki semangat, memiliki ketabahan, kesabaran, dengan tidak merasa bosan dalam pelayanan, tetapi Tuhan menegur mereka bahwa mereka telah meninggalkan yang semula. Makanya di dalam Efesus tadi pasal yang kelima ayat 14, bangunlah hai kamu yang tertidur dan bangkitlah dari antara orang mati, ya. Bangunlah kamu yang tidur, ya. Kita lihat ulang itu ayat itu, ya. Efesus pasalnya yang ke-4 itu pasal 5. Di bagian B-nya, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Ya, mereka juga berarti mati secara rohani, disuruh bangkit, disuruh bangun, dan disuruh bangkit. Ya, ini konotasi bangkit ini kan artinya mati kan, dari mati disuruh bangkit oleh Tuhan Yesus lewat perkataan Paulus, ya. Ya, bangun dan bangkit. Dan dari antara orang mati Kristus akan bercahaya di atas kamu. Jadi ini merupakan suatu teguran, ya, merupakan suatu early warning system, peringatan secara dini agar supaya segera, ya, segera untuk memperbaiki, memperbaharui akan iman rohani saudara-saudara. Jikalau saudara mendapati bahwa kehidupan rohani dan pelayanan saudara saat ini sudah tidak lagi ada semangat, sudah tidak ada lagi pergerakan, ya, atau saudara sudah terjebak di dalam rutinitas, ya, sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, atau pelayan Tuhan, maka saudara harus kembali berdoa dan bersungguh-sungguh dan meminta petunjuk Tuhan, kekuatan Tuhan, supaya saudara bisa dapat dipulihkan kembali. Karena kita sulit mendeteksi apakah saya ini memang melayani dengan tulus hati atau hanya sebagai rutinitas aja, supaya saya dilihat oleh atasan, oleh pimpinan, oleh orang-orang bahwa saya aktif dalam pelayanan. Nah, itu jangan sampai kita terjebak di situ. Kita harus tahu bagaimana perbedaannya. Jadi jangan sampai terjadi. Apalagi kalau sudah lebih kronis lagi, ya. Seperti jemaat Sardis, ya. Sudah mati secara rohani. Bahkan pun Tuhan Yesus katakan bahwa tidak ada satupun pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ya, oleh sebab itu Tuhan ingatkan agar supaya mereka itu harus kembali bangun, ya. Dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Artinya, ya, masih ada harapan, ya. Memang Tuhan Yesus berkata bahwa firman Tuhan katakan Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak, ya. Sumbu yang telah pudar tak akan dipadamkannya, ya. Tunggul atau batang kayu yang tinggal tunggul, yang sudah hampir mati, itu akan bersemi kembali apabila dia akar-akarnya mengenai akan aliran air, sehingga dia akan tumbuh kembali. Itu konotasinya. Jadi artinya dalam kehidupan kita saat ini, ya, walaupun kita sudah merasa telah terjatuh, sudah sangat jauh, asalkan kita segera bertobat, kita segera kembali kepada Tuhan Yesus, dan kita minta ampun, kita bertobat, dan kita memperbaharui kembali akan kehidupan rohani, maka kita pasti akan diangkat oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus katakan, marilah semua yang lemah, ya, letih, lesuh, dan berbeban berat, ya. Semua yang lemah, semua kita pasti mengalami kelemahan, ya, karena kita ini adalah manusia, mengalami keletihan, mengalami kemunduran. Akan tetapi kita harus berusaha untuk bangkit kembali. Makanya firman Tuhan mengingatkan kepada jemaat Efesus, bangunlah hai kamu yang tertidur dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya di atas kamu. Karena ada kekuatan, ada kasih Kristus yang akan terus membela saudara, akan membaharui kehidupan rohani saudara. Asalkan saat ini saudara harus segera mengintrospeksi diri. Kita harus berserah kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, pertolongan Tuhan. Malah jangan kita berdiam diri, jangan kita bermasa bodoh, jangan kita menganggap kita ini sudah sangat rohani,
kita sudah menganggap sudah melakukan segalanya ya di dalam pelayanan, melainkan kita harus terus hidup rendah hati. Kita harus terus berhubungan dengan Tuhan Yesus, baik di dalam doa-doa kita, persekutuan ibadah kita, dan tentu saja di dalam kita menyelidiki firman Tuhan. Jadi itulah yang akan memberikan kita kehidupan kembali. Oleh sebab itu di dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-63, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi roh lah yang akan memberikan kehidupan kepada kita, daging sama sekali tidak berguna. Kenapa? Karena memang daging inilah yang penyebab kita menjadi mati, ya. Daginglah yang membuat jemaat Sardis menjadi mati secara rohani. Dan juga kehidupan kita saat ini. Saya dan saudara yang ada di akhir zaman ini, saya dan saudara rentan sekali, ya, rentan sekali untuk dibelenggu oleh kedagingan, ya. Dihadapkan dengan kedagingan setiap waktu, setiap detik, setiap saat kita dihadapkan dengan kedagingan. Kita dihadapkan dengan duniawi, ya, karena memang kita hidup di tengah-tengah mereka. Akan tetapi firman Tuhan katakan bahwa ya kita harus cerdik seperti ular, ya, tulus seperti merpati. Walaupun kita di tengah-tengah serigala, kata firman Tuhan, ya, kita harus cerdik, ya, kita harus bisa dapat melepaskan diri dari cengkeraman duniawi ini yang dimetaforakan sama seperti serigala yang buas, dan kita adalah domba di tengah-tengah serigala. Saya dan saudara tinggal di dunia ini yang penuh dengan kedagingan, yang syarat dengan duniawi, yang sewaktu-waktu dapat menyeret, ya, saya dan saudara terjerumus ke dalam cengkeraman duniawi dan kedagingan. Dan kalau itu sampai terjadi, maka hasilnya seperti jemaat yang ada di Sardis, yaitu mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya kelihatan saja mereka datang beribadah, datang bersekutu, ya, tetapi mereka sudah dalam rohani mereka sudah tidak berdaya, sudah tidak ada pergerakan alias mati, ya. Jadi saudara-saudara, saat ini memang kita harus terus berjuang, bertarung, ya. Firman Tuhan katakan Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-14 ya sampai 18 bahwa kita harus melengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata Allah. Ya, karena musuh kita saat ini memang bukan yang kelihatan, tetapi musuh kita saat ini adalah penguasa-penguasa, ya, roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap, pemerintah-pemerintah ini ya, pemerintahan kuasa kegelapan ya, pemerintah di dalam alam semesta ini, ya. Jadi kita harus bertarung, kita harus melawan semuanya, ya. Kita harus melengkapi diri dari kepala sampai kaki, kata Efesus pasal 6 ya 14 sampai yang 18. Kita harus mengenakan itu semuanya, ya. Ada perisai iman supaya kita tetap kuat, ya. Ada ketopong keselamatan, ya. Ada pedang roh yang berbicara tentang firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini adalah senjata untuk kita dapat melakukan peperangan secara rohani, ya. Ketika iblis mencobai Tuhan Yesus, ya, di dalam Matius pasal 4, ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, iblis menyodorkan dengan tawaran, menyodorkan dengan hal-hal yang dapat menjebak. Akan tetapi peperangan terjadi di mana Tuhan Yesus langsung menggunakan pedang, yaitu firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa ada tertulis bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, ya. Sehingga setiap kali dicobai, setiap kali pedang itu ditebas, firman Tuhan itu ditebaskan kepada si roh jahat sehingga dia kabur, ya. Di dalam 1 Petrus pasal 5 juga bahwa berjaga-jagalah, ya, bahwa lawan musuh iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, kita harus melawan dia, kita harus berkuasa dan untuk melawannya, maka dia akan lari. Kita harus berperang, kita mempersiapkan diri saat-saat ini.
Jadi saat-saat ini bukan waktu-waktu untuk kita berdiam diri, ya, saudara-saudara yang saya banggakan, ya, teman-teman, ya, para pemirsa YouTube, harus saudara harus terus berjaga-jaga saat-saat ini. Kita harus berjaga-jaga, ya, karena waktu-waktu ini kata firman Tuhan adalah waktu-waktu yang jahat, ya. Bahkan pun kita dapat dengan sedetik, ya, tadinya kita orang yang saleh, orang yang rohani, ya, orang yang sangat orang yang setia dalam pelayanan, itu dalam hitungan waktu singkat saja kita menjadi orang yang jahat, ya. Itu dapat dilakukan oleh duniawi, ya, karena di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke 1 Yohanes pasalnya yang kelima kalau tidak salah di sana, bahwa, ya, dunia ini sudah berada di bawah kuasa si jahat, ya. Dunia ini sudah berada di bawah kuasa si jahat, ya. Jadi kalau dunia ini sudah berada di bawah kuasa si jahat, di dalam 1 Yohanes 5, ya, ayatnya yang ke-19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Saudara tidak akan bisa lari kemana. Saudara mau pergi ke Eropa, di daerah mana yang saudara anggap paling aman di dunia? Iblis ada di sana, ya, karena dia sudah menguasai seluruh dunia ini. Hanya karena ada kuasa, ya, Tuhan yang besar, ya, kedaulatan Allah masih menghambat dia, ya, sehingga dia tidak semena-mena untuk melakukan kejahatan atau menjebak kehidupan orang yang percaya saat ini. Akan tetapi kesemuanya itu tergantung kepada saya dan saudara. Walaupun ada Allah di pihak saya dan saudara, tetapi kalau memang Allah tidak tertarik, tidak suka, tidak mau diatur, dinasihati oleh firman Tuhan, maka Allah akan mengizinkan itu datang untuk menguji saudara. Jadi kita harus tahu bahwa dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Jadi kita harus melawan setiap godaan-godaan kedagingan, ya. Karena yang paling sering diserang oleh kuasa kegelapan adalah menyerang kedagingan, ya, menyerang kedagingan saudara. Tetapi apa itu kedagingan itu? Saya sudah banyak berbicara tentang kedagingan, tapi apa secara detail itu apa kedagingan? Ya, walaupun pernah saya sampaikan di video-video yang lalu, tetapi tidak mengapa kalau saya ulang lagi, ya, penjelasan atau rincian daripada kedagingan itu, ya. Memang ayat hafalan ini, tapi tidak mengapa kita lihat lagi di Galatia, di dalam Galatia pasal 5, ya. Galatia pasal 5 ayat 22-23, ayat 19 maksud saya. Di dalam Galatia pasalnya yang kelima ayat 19-21, ya. Saya akan bacakan, ya. Galatia pasal 19 ayat 20-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, ya, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri atau egois, pencideraan, roh pemecah, ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itulah rincian daripada kedagingan. Inilah rincian yang senantiasa membuat kehidupan orang Kristen, orang yang percaya menjadi mati. Menjadi mati dan tidak bergerak. Hanya tubuh saja yang bergerak, tetapi rohaninya mati. Karena sudah diikat, sudah dicengkram oleh kedagingan. Sehingga yang kita pikirkan adalah hal-hal yang berbau kedagingan, ya. Yang kita pikirkan itu. Roma 8 ayat 5-8. Bahwa sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang daging, ya, itu Paulus katakan kepada jemaat yang di Roma. Mereka yang hidup dalam kedagingan saat ini itu memang dari A sampai Z, dari pagi sampai pagi itu memikirkan suatu hal-hal kedagingan saja. Yang ada adalah kedagingan, kedagingan belaka yang selalu dipikirkan oleh mereka apabila mereka sudah tercengkram oleh kedagingan, ya. Makanya jangan heran kalau banyak pendeta-pendeta yang saat ini terjebak di dalam kedagingan, terjebak di dalam suatu kejahatan, ya. Anak-anak Tuhan, ya, semua akan terjebak apabila kita tidak berjaga-jaga, kata firman Tuhan. Kalau kita tidak berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga, dan iblis adalah lawanmu, duniawi adalah lawanmu,
engkau harus berkuasa atas dia. Makanya 1 Yohanes pasal 2 ya, ayat 15 dan ayat 16, bahwa janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah engkau mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya, karena mereka yang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam mereka yang mengasihi dunia. Karena di dalam dunia ini adalah keangkuhan, ya, kesombongan, kedagingan. Ya, jadi itulah yang membuat kita menjadi mati rohani, karena kita dihadapkan terus dengan kedagingan. Oleh sebab itu kita harus melawannya, ya, kita harus berkuasa. Di dalam Yeskel pasalnya yang 37:14, aku akan berikan rohku kepadamu sehingga kamu hidup kembali. Aku akan berikan roh kepada kita, ya. Yesus Kristus akan berikan roh kudus supaya kita hidup kembali, ya. Rohlah yang akan memberi hidup, dan daging sama sekali tidak berguna, kata Galatia pasal 3 ayat 3 tadi, ya. Jadi Roh Kuduslah yang akan memberikan kita kehidupan, sehingga kita bangkit kembali dan kita menjadi pulih, kita menjadi hidup, dan kita kembali melayani kepada Tuhan, ya. Karena kita melihat bagaimana penjelasannya di dalam Yeskel 37 ya, ayat 1 itu dan seterusnya, bahwa sudah tulang belulang tetapi dapat dihidupkan oleh Roh Kudus, ya. Roh dari petu pada Tuhan dihembuskan sehingga tulang-tulang itu menjadi hidup kembali, ya, menjadi bangkit kembali, menjadi manusia yang utuh, menjadi manusia yang sempurna. Filipi 1:22, bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalaupun memang kita dihadapkan dengan kematian, asalkan jangan kematian rohani, saudara, tetapi kita dihadapkan dengan, ya, ancaman kematian karena membela firman, membela kebenaran. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti Paulus, ya, kalaupun dia harus mati, ya, dia mati adalah keuntungan. Karena apa? Karena dia sudah melakukan tugas pelayanan dia. Dia mengimani, dia sudah berkenan, ya, jeripayanya itu sudah berlayak di hadapan Tuhan, ya, pekerjaan pelayanan sudah berlayak, sehingga dia berkata kalaupun dia harus mati, dia merupakan suatu keuntungan. Tapi kalaupun dia mau hidup, dia hidup untuk Kristus. Dia ingin bersaksi, dia ingin berbicara tentang kebenaran firman, dia ingin menghidupkan banyak jiwa-jiwa, ya, membawa orang-orang untuk bertobat, menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia ingin dapat mengabarkan, ya, berita keselamatan di mana-mana, ya, dengan tidak takut, dengan tidak gentar. Ya, saat-saat ini juga saya mengajak saudara-saudara agar supaya juga kita harus gencar, kita berani untuk berbicara tentang firman Tuhan di depan publik, ya, dengan tidak merasa takut sedikit pun. Kalaupun ada roh ketakutan, tolak dalam nama Yesus. Roh ketakutan pergi. Jangan sampai roh ketakutan itu menghambat akan pemberitaan firman Tuhan di negara kita Indonesia ini. Kita harus berani berbicara, menyampaikan bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya firman yang memberi kehidupan, memberikan keselamatan kepada banyak jiwa-jiwa, kepada semua umat manusia di muka bumi ini. Ya, hanya lewat Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi di firman Tuhan juga mengingatkan bagi saudara-saudara agar supaya kita tetap selalu berani untuk berbicara, menyampaikan firman Tuhan. Karena hidup untuk Kristus, ya, kata Paulus, dan mati merupakan suatu keuntungan. Itulah jaminan bagi kehidupan orang yang percaya. Oleh sebab itu kita harus kembali memperbaharui diri kita untuk mempersiapkan diri kita supaya kita kembali bekerja di ladang Tuhan. Kita akan pergi untuk memberitakan firman Tuhan. Pergilah, jadilah saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, dan jadikanlah sekalian bangsa ini muridku, dan baptislah mereka dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, kata Matius pasalnya yang ke-28. Jadi kita ditugaskan untuk supaya dapat memberi terang bagi banyak orang, dapat bersaksi, ya, mengabarkan akan kabar keselamatan ini. Oleh sebab itu harus kita juga perbaharui. Saat ini kita harus bangkit. Kita harus
memiliki iman yang teguh. Kita harus memiliki pegangan yang kuat. Barulah kita bisa dapat melakukan tugas-tugas pekerjaan Tuhan. Jadi kita jangan seperti jemaat yang ada di Sardis, ya. Tetapi kita harus kembali bangkit, ya. Kita menteladani jemaat yang ada di Philadelphia, ya. Ya, jadi ini karena berkaitan di antara jemaat-jemaat ini, 7 jemaat di Asia Kecil ini, maka yang menjadi teladan adalah jemaat Philadelphia. Walaupun katanya kumpulannya kecil, tetapi mereka tidak pernah menyangkal namaku dan mereka menuruti firman Tuhan. Mereka mungkin secara kelompok sedikit, ya, tidak seberapa kekuatannya kata firman Tuhan, namun mereka tidak menyangkal nama Tuhan Yesus dan mereka menuruti firman Tuhan. Artinya setia, ya, taat penuh kepada firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan memerintahkan seperti ini, dia laksanakan. Firman Tuhan kata jangan. Firman Tuhan katakan kerjakan. Itu dilakukan oleh jemaat Philadelphia. Demikian juga saudara-saudara harus menteladani akan jemaat Philadelphia, ya. Kita harus menjadi pribadi pelaku firman Tuhan. Kemudian setelah kita menjadi pelaku firman Tuhan, taat pada firman Tuhan, baru kita pergi memberitakan firman Tuhan. Kita pergi melayani, bersaksi. Kita dapat memancarkan terang Kristus, kata firman Tuhan. Kita harus menjadi surat yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Kita harus menebarkan bau harum Kristus di mana-mana. Menebarkan keharuman Kristus lewat karakter kita yang baik, tutur kata kita yang baik, pikiran kita yang baik. Kita menjadi orang yang mengasihi sesama manusia. Ya, karena itulah perintah kedua setelah perintah utama mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Itu yang Allah kehendaki bagi saudara-saudara. Sehingga ketika Tuhan datang kedua kali, Tuhan mendapati saudara-saudara melakukan pekerjaan yang sempurna di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk memperoleh akan upah mahkota kehidupan, yaitu diam bersama-sama dengan Yesus Kristus di surga yang kekal nanti. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan terus memberikan kita pemahaman, pengertian, dan menyempurnakan akan iman rohani saya dan saudara, terutama pelayanan saya dan saudara. Tetaplah menjadi orang Kristen yang setia, dan tetap teguhlah mempertahankan akan iman saudara. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin.